Dan rahasia kenapa bapak-bapak atau orang dulu itu pernikahannya itu atau kecintaannya itu langgeng, itu ya karena ada sikap qanaah yang ada pada baik suami maupun pada istri. Nah yang kedua, qanaah plus. Qanaah plus itu kalau saya menggambarkan di luar kewajaran pasrahnya. Jadi demi bertahan sebagai seorang suami atau seorang istri itu dalam rumah tangga itu pasrahnya di luar kewajarannya. Misalnya suami itu kalau misalnya melakukan kesalahan, tetapi sebagai istri itu tetap mempertahankan, mau dia apalagi gitu ya. Nah ini kan kepasrahan yang di luar kewajaran. Nah ini sebetulnya kalau saya mengatakan bahwa itu termasuk qanaah plus ya. Jadi kepasrahan yang luar biasa, sehingga kita menyaksikan seorang nenek-nenek dan seorang kakek itu dalam menjalin sebuah rumah tangga sampai kemudian kita saksikan mereka masih mempertahankan itu. Ustadz Julio, terus bagaimana yang kemudian kita alami sekarang, bagaimana yang sekarang kita harus mengalami itu sebetulnya poinnya harus kembali sebagaimana yang kita kaji sebelumnya, yaitu kita membangun pilar keluarga samara itu agar kemudian memiliki yang sama sebagaimana apa yang dialami oleh kakak-kakek atau nenek-nenek yang masih bertahan. Paling tidak satu, ada azas yang dibangun dalam bangunan keluarga itu, akidah Islamiyah harus kuat. Jadi kalau tadi qanaah kepasrahan pada Allah, wis jodone ngene ya gitu. Kemudian yang kedua, selain azas juga harus ada tujuan. Jadi ada roadmap nanti keluarga itu apa tujuannya, yaitu kalau dari sini adalah mardhatillah, kita mencari ridha Allah. Itu le opo wong dunya pisan. Kemudian kalau kemudian kita tidak mencari ridha Allah, terus cari apa? Ada yang teman itu berkomentar, ada orang yang pensiunan, kemudian anak-anaknya sudah jadi semua, tapi ternyata masih mengejar harta kekayaan dan sikil dari sirah-sirah dari sikil, kadang-kadang tidak masuk akal. Berarti ada satu yang tidak tetap, yaitu tujuannya itu tidak mardhatillah. Kemudian dalam perjalanannya standarnya adalah syariat Islam yang menjadi standarnya. Berikutnya adalah seorang suami menjadi pemimpin tidak bisa tergantikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang penting lagi adalah saling berlomba menunaikan kewajiban. Yang terakhir adalah adanya komunikasi antara suami dengan istri dengan baik. Nah ini sebetulnya kalau kita mau menggambarkan, kalau misalnya tadi kenapa kok pernikahan orang-orang dulu itu kok langgeng ya, sebetulnya tadi ada qanaah. Kalau kemudian sekarang kita perlu menatap kembali tentang bagaimana sekarang harus kemudian pilar-pilar keluarga samara itu terbentuk. Nah, kita menyaksikan bahwa model kemesraan atau model hubungan intim yang kita inginkan seiring dengan bertambahnya usia perkawinan itu apa sebetulnya? Tak ada yang bisa menjamin selamanya akan berjalan mulus bila masing-masing pihak terlena, bila masing-masing pihak itu cuek dengan keadaan perkawinan, bahkan itu nanti akan sebetulnya menjadi bom waktu di kemudian hari, tidak salah kemudian akan menjadi meledak. Nah, Bapak sekalian, kadang-kadang kita tidak bisa menjamin lamanya pernikahan itu mulus hubungan dalam keluarga, mulus hubungan dengan rumah tangga. Yang bukan nggak mungkin, kadang-kadang ada yang sifatnya hambar, jadi masakan gak nek rasane belas.
Padahal pasangan suami istri sudah lama dalam menjalani pernikahan itu. Salah-salah jalan perceraian itu kadang-kadang bisa menjadi langkah yang kemudian moro-moro harus bercerai. Nah, sebagaimana kalau kita lihat atau kita saksikan di media masa saat ini, banyak pernikahan yang kemudian berakhir dengan perceraian. Di pengadilan agama di seluruh Indonesia itu kasusnya sama. Mereka dalam menjalani perjalanan pernikahan itu ternyata kemudian memilih itu. Dan kalau sekarang mungkin paling banyak pihak istri yang menggugat itu. Nah, tak ada yang salah kok kemudian kalau materi kita saat ini sebetulnya pasnya di situ. Jadi kalau memang romantis ya memang romantis, tetapi harus tertransformasikan menjadi cinta yang lebih realistis. Jadi bukan hanya sekedar romantis, tapi juga harus realistis. Dan cinta realistis itu apa? Cinta realistis itu adalah cinta yang sejati sebetulnya. True love atau cinta yang sejati. Yang ditunjukkan bukan hanya roman-roman, kalau dalam novel itu roman-roman yang kayak kelihatan romantis, tapi sebetulnya tidak realistis. Kenyataannya tidak seperti itu.